Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian, tentunya dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam keceriaan dan damai dan kasih dari semangat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekarang sudah berada pada hari Minggu biasa yang ke-13. Dan pada hari Minggu ini kita akan merenungkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Dalam renungan kita ini, marilah pertama-tama kita membahas cerita Yesus dari Injil. Dikatakan pada waktu itu sebelum Yesus naik ke surga, dia menuju ke Yerusalem bersama murid-muridnya. Dan ketika dia hendak melewati desa orang Samaria, ternyata orang Samaria itu menolak dia. Alasannya karena dia bertujuan untuk pergi ke Yerusalem. Karena relasi orang Yahudi dengan orang Samaria pada waktu itu tidak baik. Berhubung penolakan orang Samaria ini, Yohanes dan Yakobus, murid Yesus, mengusulkan supaya diminta hukuman dari surga. Namun Yesus berkata, "Saya datang bukan untuk mau membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan orang." Namun pun begitu, mereka tidak jadi melewati perkampungan orang Samaria, mereka mencari jalan yang lain. Dan di perjalanan itu menuju ke Yerusalem, mereka bertemu dengan 3 orang. Yang pertama mengatakan, "Aku ingin mengikuti Engkau, Tuhan." Tetapi Yesus menjelaskan kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, kalau mau mengikuti Tuhan, jangan bayangkan tempat atau suasana yang nyaman-nyaman, zona aman. Mengikuti Tuhan berarti hidup dalam peziarahan, perjalanan, petualangan, dan perjuangan. Kepada orang yang kedua yang ingin mengikuti Tuhan, meminta izin untuk menguburkan ayahnya, Tuhan menegaskan, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau beritakanlah Injil kemana-mana." Artinya, pemberitaan atau tugas pewartaan kabar sukacita itu adalah prioritas nomor 1. Karena itu, urusan lain biar orang lain yang mengurus. Tetapi utamakan apa yang menjadi misi bagi kerajaan Allah ini. Orang yang ketiga ingin mengikuti Yesus, namun dia minta izin dulu untuk pamitan dengan orang tuanya. Dan Yesus berkata kepadanya, "Barang siapa yang siap untuk membajak dan menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Artinya, mengikuti Tuhan tidak boleh terikat oleh berbagai kepentingan dari dunia ini, baik itu dari keluarga maupun kepentingan atau urusan-urusan lain. Sekali lagi, tentang kerajaan Allah, misi untuk mewartakan kabar sukacita ini harus menjadi nomor 1 prioritas. Kisah Nabi Elia dan Elisa sedikit lebih tenang. Ketika Elia mempersiapkan penggantinya, yakni dalam diri Elisa, terjadi cerita demikian. Elisa
meminta izin kepada Elia untuk mencium ayahnya dan ibunya. Dan Elia memberikan waktu, kesempatan kepada dia untuk pamit dengan teman-temannya. Maka Elisa sempat mengadakan perjamuan dengan orang-orangnya dan meninggalkan mereka setelah berpamitan dengan baik dengan orang tua dan teman-temannya. Kita juga melihat panggilan khusus untuk hidup membiara atau untuk menjadi pastor, diberi juga waktu yang cukup untuk dipersiapkan dan mempersiapkan diri. Begitu juga para katekumen kita, sebelum diterima resmi, sebelum diterima dibaptis menjadi Katolik, mereka juga diberi kesempatan untuk belajar. Tapi satu hal yang penting untuk kita, bahwa seperti dikatakan Yesus yang sebentar lagi diangkat ke surga, mengarahkan pandangannya dan berkeinginan untuk pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem adalah kesempatan dan tempat untuk menuntaskan misi kedatangannya ke dunia. Namun, surga disebut untuk menjadi suatu arah, untuk menjadi visi yang akan dituju bagi kita yang kemudian menjadi pengikut Kristus itu. Dalam kehidupan kita selalu ada arah dan visi untuk sampai kepada undangan Tuhan di kerajaannya ke surga. Seperti Yesus mengarahkan pandangan dan akan melewati Yerusalem, kita juga perlu menjalani kehidupan kita dengan segala suka duka dan perjuangannya, namun jelas arah kemana kita akan pergi. Sementara itu dalam bacaan kedua, Paulus menekankan supaya kita hidup dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Kita sudah dilepaskan dari perbudakan, perhambaan. Namun diingatkannya supaya kita hidup dalam kemerdekaan dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu kepada hal-hal yang buruk. Paulus mengajak untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi kemerdekaan, kebebasan kita sudah jelas terarah ke jalan yang benar. Maka kita berjalan dengan kemerdekaan, kebebasan, dengan arah yang jelas kepada Tuhan. Hendaknya kita memantapkan hati kita, arah, tujuan, dan kehidupan kita dengan menjadikan urusan kerajaan Allah ini menjadi nomor satu, menjadi prioritas sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.